Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ananta Senlingga dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi. Video ini saya buat sebagai syarat untuk mengikuti sidang akhir Institusi Politeknik Negeri Jakarta tahun 2020. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang telah saya susun ini. Selain itu juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu Pak Efrianto dan Pak Atianto, atas saran dan bimbingan yang telah diberikan. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai topik tugas akhir yang telah saya susun, yang berjudul Prosedur Pelaporan PPh Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahunan pada PTX. Selanjutnya, apakah hal yang menjadi latar belakang dalam penulisan tugas akhir saya ini? Latar belakang. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016, pajak penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PTX sebagai pihak pemotong pajak penghasilan Pasal 21 memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya paling lama 10 hari setelah batas waktu pelaporan pajak atau paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 2 Tahun 2019, laporan pajak penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor pelayanan pajak melalui jasa pos atau jasa kurir atau jasa ekspedisi dan secara daring melalui fasilitas e-filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam topik tugas akhir kali ini adalah: yang pertama, ingin mengetahui prosedur pelaporan PPh Pasal 21 pada PTX. Lalu yang kedua adalah ingin mengetahui apakah prosedur pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Lalu selanjutnya adalah pengertian pajak. Apa itu pajak? Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Lalu berikutnya, menurut Thomas Summerson dalam bukunya Perpajakan edisi ketiga, fungsi pajak terdiri atas fungsi penerima atau budgeteer dan fungsi mengatur atau reguleran. Fungsi penerima pajak berfungsi untuk menerima dana dari masyarakat bagi kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi pengatur yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antar para pelaku ekonomi. Lalu selanjutnya, menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan edisi 16, jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama menurut golongannya yaitu terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Lalu selanjutnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang terakhir yaitu menurut lembaga pemungutnya ada pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Mardiasmo, sistem pajak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu official assessment adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau sebagai fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Lalu yang kedua ada self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan yang terakhir ada withholding system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ada beragam pajak yang ditekankan oleh pemerintah di Indonesia. Salah satunya adalah pajak penghasilan. Menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan, Teori dan Kasus Pajak, pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang ditekankan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedang, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan di Indonesia. Lalu kemudian ada subjek pajak penghasilan. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan diantaranya adalah subjek pajak orang pribadi. Yang kedua, subjek pajak badan.
Yang ketiga, subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai suatu satuan yang berhak. Dan yang terakhir, subjek pajak bentuk usaha tetap atau disingkat BUT. Lalu selanjutnya objek pajak. Menurut situs resmi, objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan. Objek pajak itu sendiri ada dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang salah satunya diantaranya adalah gaji, hadiah, sewa, dividen, dan sebagainya. Ada banyak pajak penghasilan yang ditekankan di Indonesia. Salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa disingkat PPh 21. Menurut situs resmi dalam bukunya Teori Perpajakan dan Kasus edisi 11, pajak penghasilan 21 atau PPh 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Subjek pajak PPh 21 diantaranya adalah pegawai, mantan pegawai, penerima uang pesangon, anggota dewan komisaris bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Sedangkan menurut situs resmi, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua yaitu penghasilan diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Lalu yang ketiga, penghasilan tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang keempat, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang keenam, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Lalu yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur, yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiunnya dan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang ke-10, semua yang tadi telah disebutkan yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final, atau wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus atau deemed profit. Setelah pajak PPh 21 dipotong dan disetorkan oleh pemotong pajak, maka tahapan selanjutnya adalah pelaporan pajak. Pelaporan pajak dilakukan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebelumnya, mari kita kenali terlebih dahulu siapa itu PTX. PTX berdiri pada 19 Agustus berdasarkan surat izin praktik yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak nomor Cap 2504 IP.C/PJ/2015. PTX beralamat di Jalan RS Fatmawati nomor 7 Jakarta Selatan. Selain itu juga memiliki sebuah kantor cabang di Rukan Fatmawati Festival. Lalu Jalan Rumah Sakit Fatmawati Blok D 50 Jakarta Selatan, dan di Jalan Stasiun Kereta Api nomor 3A Medan. PTX adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang keuangan, bidang jasa, akuntansi, dan perpajakan. PTX memiliki jumlah klien mencapai puluhan, mulai dari perusahaan teknologi asuransi, kesehatan, teknologi informasi, keuangan digital, dan lainnya. Jasa yang ditawarkan oleh PTX berupa yang pertama adalah jasa penyusunan TP-Doc atau kepanjangan dari dokumentasi harian transfer. Yang kedua adalah jasa konsultasi perpajakan. Yang ketiga jasa asistensi pajak.
yang keempat jasa telaah perpajakan, yang kelima jasa akuntansi, dan yang keenam jasa kepatuhan pajak. Pelaporan pajak dilakukan dengan menyertakan surat pemberitahuan atau SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. SPT masa PPh pasal 21 yang telah dibuat dan akan segera dilampirkan bersama dokumen pendukung lainnya. Data pelaporan PPh 21 PTX. Berikut adalah salah satu contoh data pelaporan pajak yang dilakukan oleh PTX, yaitu di mana PTX akan melapor pajak penghasilan PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember 2019. Diketahui PTX memiliki pegawai tetap sebanyak 14 orang dengan total penghasilan bruto keseluruhan pegawai PTX adalah Rp102.941.291 dan jumlah PPh yang lebih bayar sebesar Rp4.676.344. Lalu tahap berikutnya adalah pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 secara daring melalui fasilitas e-filing yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan secara daring ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu web filing atau mengisi SPT secara online pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau biasa kita kenal dengan istilah DJP online. Lalu yang kedua adalah dengan cara mengunggah SPT dari aplikasi SPT. Berikut adalah tahap-tahapan pelaporan secara daring melalui e-filing. Yang pertama adalah mengakses laman DJP online. Tahap kedua adalah masuk menu login. Yang ketiga adalah memilih menu lapor. Yang keempat memilih menu e-filing. Yang kelima memilih menu buat SPT. Yang keenam memeriksa ringkasan SPT. Yang ketujuh mengirim SPT. Yang kedelapan setelah mengirim SPT yang telah dibuat secara online melalui aplikasi filing, dapat dinyatakan bahwa pelaporan pajak yang telah dilakukan telah selesai. Setelah pelaporan pajak selesai, akan menerima bukti penerimaan elektronik dari laman DJP online. Lalu yang selanjutnya adalah pelaporan pajak penghasilan PPh 21 Desember atau PPh 21 tahunan. PPh pasal 21 masa Desember ini adalah pelaporan pajak yang jatuh temponya paling lambat tanggal 20 hari berikutnya atau 20 Januari tahun berikutnya menjadi wajib untuk dilaporkan. Hal ini menjadi perhatian penting untuk para wajib pajak yang selama ini lebih banyak tidak menyampaikan SPT masa dikarenakan nihil. Alasan mengapa SPT PPh 21 masa Desember diwajibkan untuk dilaporkan meskipun status pembayarannya nihil dikarenakan SPT masa PPh 21 masa Desember terdapat rekapitulasi penghasilan aktual, sehingga laporan SPT masa PPh 21 bulan Desember bisa mengakomodasi kasus kurang bayar maupun lebih bayar. Secara garis besar, SPT masa PPh 21 Desember seperti pengganti SPT tahunan PPh pasal 21 yang kini telah ditiadakan sehingga diwajibkan untuk disampaikan. Selanjutnya adalah perbedaan perhitungan masa Desember. Perhitungan SPT masa PPh 21 masa Desember berbeda dengan penghitungan SPT masa pasal 21 masa Januari sampai November. Untuk perhitungan di bulan selain Desember, PPh pasal 21 didapat dari hasil yang dirata-ratakan. Pada bulan Desember, perhitungannya adalah akumulasi pajak dalam setahun berdasarkan penghasilan real yang diterima. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi tugas akhir kali ini. Yang pertama adalah prosedur pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PTX telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 garis PMK 03 garing 2018. Lalu yang kedua adalah prosedur pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PTX hanya dapat dilakukan secara daring melalui fasilitas e-filing
pada laman Direktorat Jenderal Pajak Online atau DJP Online dengan mengunggah SPT dalam bentuk file, separate value atau CSV yang dihasilkan oleh aplikasi ISPT. Dengan begini telah selesai presentasi tugas akhir yang telah saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.